إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama kita muliakan, para asatidz, para guru, para orang tua, bil khusus al-mukarram wal muhtaram Bapak Al-Ustaz Haji Hambali, al-mukarram wal muhtaram Bapak Al-Ustaz Haji Mas'ud, Bapak Al-Ustaz Haji Hasbi, Al-Ustaz Haji Bahruddin, Al-Ustaz Haji Furqan, serta para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, para orang tua, para sesepuh, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul bersama untuk memperingati haul daripada Bapak Haji Saleh bin Jaya yang nggak kehitung 13. Kita sudah sama-sama baca tahlil, zikir, serta salawat maulid sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bacaan-bacaan kita diterima dan mudah-mudahan kita limpahkan, kita hadiahkan khususnya buat almarhum sahibul haul Bapak Haji Saleh bin Jaya, dan umumnya buat orang tua kita semua, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah meninggal dunia, jangan kita sangka tidak ada hubungan lagi sama kita yang masih hidup. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu tetap ada hubungan dengan orang yang masih hidup. Ya. Mereka yang sudah meninggal dunia justru sangat mengharapkan kiriman-kiriman doa, hadiah, zikir, apapun itu bentuknya, dari orang yang masih hidup. Kalau orang tua kita dulu masih hidup, mungkin nggak begitu membutuhkan, karena mereka masih bisa ibadah, mereka masih bisa sholat, mereka masih bisa ngaji, mereka masih bisa sedekah, mereka masih bisa beramal baik. Tapi ketika mereka meninggal dunia, nggak ada lagi yang mereka harapkan, melainkan tiga yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yaitu pun kalau orang yang sudah meninggal ketika masih hidupnya dia punya sedekah jariyah, dia kaya, dia nyumbang masjid, dia nyumbang majelis ta'lim, ya, dia nyumbang musola, dia bikin tempat kebaikan yang mana ketika dia sudah meninggal dunia tempat itu terus menerus dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan muslimat, itu pahalanya mengalir buat mereka. Tapi kalau yang nggak punya, ya, makanya kita jadi anak kudu punya pikiran, ya, kalau bahasa Bekasinya kudu punya keketek, ya. Udah orang tua kita umpama dulu orang yang nggak punya, kita alhamdulillah rezeki kita dikasih lebih sama Allah. Dulu orang tua kita nggak bisa bikin sedekah jariyah, kita tuh bikinin buat orang tua. Bikin apa kek yang kira-kira manfaat buat maslahat muslimin muslimat, kita wakafkan itu sedekah buat kedua orang tua. Boleh emang Bib? Boleh. Sahabat dituntun kok sama Nabi, ya Rasulullah, saya dulu nggak sempat berbakti sama orang tua saya sudah nggak ada sekarang, apa yang mesti saya lakukan? Apa masih ada kebaktian saya buat orang tua? Bisa, boleh, masih ada. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Nanya Nabi, kerjaan kamu apa? Saya tukang gali sumur ya Rasulullah.
tukang gali sumur. Kalau dulu masih sumur Pak, belum ada sanyo, belum ada jet pump, sumur dulu mah. Baru kemarian nih ada kompak namanya, Dragon mereknya, iya kan ya. Kemarian lagi mungkin canggih, sanyo, jet pump, satelit, apa baik itu ya. Kalau dulu masih sumur, saya tukang gali sumur ya Rasulullah, atau sekarang saya tukang pantek ya Rasulullah. Udah, ente gali sumur, kalau tuh sumur keluar air, ente wakafkan itu sumur, siapapun yang ngambil air dari sumur tersebut, pahalanya ente kirimkan buat orang tua ente. Tuh, tergantung apa dah kita bisanya. Ini ada pembangunan masjid, ini musola lagi direhab, ini musola butuh kipas angin, ini musola butuh karpet. Kita punya duit, buru-buru keluarin. Jangan sayang Pak sama dunia, jangan sayang sama harta, jangan, mati nggak bakalan ke bawah itu. Anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu semuanya punya kedua orang tuamu. Jangan sayang, apalagi kalau buat orang tua. Ya, orang tua kita lagi masih hidup, minta apa aja kita kasih. Tolong bapak mau anu, iya Pak. Lu punya duit juga? Punya Pak. Tuh begitu sama orang tua, jangan perhitungan. Jangan perhitungan. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Ini orang tua berhitungan. Tolong beliin bapak rokok. Kemarin kan udah Pak. Ya. Sekali beliin merasa puas, merasa udah. Jangan. Apa yang orang tua kita pengen, apa yang orang tua kita mau, beliin, kasih. Malah yang bagus mah anak kalau begitu pas nerima gajian datang dulu ke rumah orang tua. Nya, tuh. Kalau yang nyanya masih ada, bapaknya udah nggak ada umpama. Nya, saya alhamdulillah baru dapat gajian nih nya, atau nya, saya alhamdulillah baru dapat rezeki nih nya, obyegan ini. Nya pengen apa nya? Tuh anak yang bagus mah begitu. Bini umpama lakinya tahu habis dapat obyegan, tahu habis gajian. Kalau bini yang benar-benar solehah, abang habis gajian, abang udah ke rumah nya belum? Nya dulu bang, abang kasih, baru saya mah gampang belakangan. Nya abang keramat abang tuh bini yang begitu tuh perempuan yang nyaut no, ya nggak ada no katanya. Emang orang akhir zaman nih Pak, yang bener-bener baik terasa aneh, udah langka yang begitu. Langka apa enggak? Langka begitu udah. Ada malah sekarang, zaman sekarang nih, istri sekarang cemburu sama mertua. Tuh, abang jangan abang yang dikasih bang, saya juga pengen bang. Ya Allah, masa anak cemburu sama mertua? Jadi lakinya suruh kurang ajar sama orang tua, kan geblek ini. Saya mah terus terang aja, ini perempuan yang model begini geblek. Kenapa sebabnya? Ngajarin anak kurang ajar sama orang tuanya, sama ibunya, sama bapaknya. Kalau nih anak durhaka, hidupnya kagak semenggah, yang ngerasain siapa? Lah bini-bini juga. Bener apa enggak? Anak yang berbakti sama orang tua, berkah bakal tuh hidupnya anak, senang dunia akhirat. Yang senang, yang kebagian senang bini-bini juga. Kalau bini ngajarin suaminya durhaka sama ibunya atau sama bapaknya, berarti dia ngajakin belangsak. Lah benar-benar ini mah. Saya ngomong begini aja karena memang banyak Pak yang begitu modelnya. Jangan cemburu. Kata Nabi dalam hadis, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Ini kan mafhumnya banyak. Baktilah kalian sama orang tua, maka anak kalian akan berbakti sama kalian. Kalau kita berbakti sama orang tua, nanti anak-anak kita bakal berbakti sama kita. Ibu-ibu, kalau umpama ibu-ibu nih cemburu sama mertua, nanti ibu-ibu bakal dicemburuin lagi sama mantu, Bu. Itu pasti, bukan hukum karma, hukum Allah begitu. Nggak ada hukum karma orang mana tahu. Hukum Allah yang begitu, bukan hukum karma. Kama tadinu tudan, kama tadinu
tudanu, sebagaimana engkau memperlakukan seseorang, engkau akan diperlakukan seperti itu. Engkau tidak menghargai orang, engkau tidak akan dihargai oleh orang. Engkau tidak menghormati orang, engkau tidak akan dihormati. Engkau tidak menghormati orang, engkau tidak akan dihormati oleh orang. Begitu. Itu hukum Allah, bukan hukum karma, bukan. Makanya kata Nabi, dua dosa yang di dunia sudah dibalas. Apa? Yang pertama al-baghyu, zalim, jahat. Zalim itu kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim namanya. Nah, kalau tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim. Kalau kita zalim, maka kita akan dizalimi di dunia. Pasti itu. Yang kedua, wa'ugugul walidain, dan durhaka sama orang tua. Sebelum di akhirat, di dunia sudah dibalas duluan. Di dunia di DP-in, dipanjer. Orang yang durhaka sama orang tua nggak bakalan semenggah hidupnya. Biar dia kaya, nggak bakalan senang. Nggak bakalan senang. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh orang tua kita masih hidup, bisa kita ngasih duit sama orang tua kita. Kalau orang tua kita masih hidup, biar anak nggak ngasih duit masih bisa nyari. Tapi kalau sudah meninggal dunia, ini yang saya katakan, kalau orang tua kita sudah tidak bisa ibadah, dari siapa lagi yang mereka harapkan? Kalau mereka punya sedekah jariah, kalau nggak punya, kalau mereka adalah seorang guru seperti guru-guru kita nih, ya guru-guru kita nih, mereka punya pahala yang bakal ngalir sampai kuburan mereka karena mereka ngajak amr ma'ruf nahi munkar, ngajarin orang Al-Quran. Tuh guru-guru yang ngajarin alif ba ta, itu jangan sangka rendah derajatnya, itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Sampai ke dalam kubur mereka akan mendapatkan rahmat dan pahala kalau yang mereka ajarkan terus membaca Al-Quran. Tuh ya, makanya perbanyak kebaikan, ajak orang untuk berbuat baik. Kalau kita udah ngaji, tetangga kita belum ngaji, ajak. Ketika kita sudah meninggal dunia, tuh tetangga kita yang kita ajak ngaji, dia terus ngaji, pahalanya ngalir buat kita karena dia ngajinya sebab kita. Kata Nabi, ad-dallu ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti orang yang ngerjain. Capek saya Bib ngajaknya Bib. Ada tempo-tempo begitu. Si Anu mana nggak ngaji? Ah, dia mau. Capek saya ngajakinnya, udah pegal saya. Lah jangan pegal. Nabi pegal gak dakwah? Pegal gak? Kita ngajak orang sampai ditimpukin gak sama orang? Sampai dibagelin gak sama orang? Sampai dikatain gak sama orang? Dicaci maki gak? Kagak. Nabi dibagelin, ditimpukin, dicaci maki, nggak pernah capek Nabi dakwah. Kenapa kita cuma ngajak doang capek? Innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah dalam Al-Quran, engkau tidak bisa kasih petunjuk siapa yang kau pengen. Nggak bisa, kita cuma ngajak, tugas kita. Hidayah mah tetap dari Allah lah, cuman ngajak. Kita mau jalan pengajian nih, tangga kita lagi di depan rumah meleding gak ngapa-ngapain, kita cuman ngomong gini, ngaji nyok malam Kemis di musola anu, begitu doang. Dia mau hadir, alhamdulillah. Dia kagak hadir pun kita sudah dapat amar ma'ruf itu pahala Pak. Walaupun kita yakin tuh orang kagak bakal ngaji, kita bilangin walaupun, tapi tetap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur sampai dia ngaji, terus ngaji sampai kita di dalam kubur, rahmat bakal nyampe kepada kita tuh. Jangan pakai disebut. Ini kadang-kadang udah ngajak ngaji orang banyak pakai disebut. Wah, dia mau nonton pada rombongan yang ngaji, gua yang ngajak, emang siapa? Jangan pakai disebut ya, jadi ria jangan. Dia sama gua yang ngajak ngaji ya, jangan. Gua udah, Allah aja yang menilai kita, Allah yang kasih pahala buat kita, bukan orang. Benar banget. Nah, yang ketiga yang diharapkan orang yang sudah meninggal adalah doa dari anak-anaknya. Ini malam orang tua kita girang, Bapak Haji Saleh bin Jaya girang, dia dapat doa dari anak-anaknya. Ini Pak, nggak gampang Pak. Orang tua yang mendapatkan kiriman doa dari anak tuh nggak gampang. Orang tua yang anak-anaknya bikinin haul itu nggak gampang. Berarti kan memang menanam saham. Bapak Haji Saleh ketika masih hidup memang dia suka sama pengajian tuh.
memang dia suka sama majelis taklim, otomatis tuh anak-anaknya bakal Allah giring demen sama yang model begini. Tergantung orang yang masih hidup juga. Ketika dia masih hidup, kalau dia baik, insya Allah anak-anaknya bakal jadi baik. Kalau orang tuanya memang agak semenggah, ya kalau dia punya anak yang soleh beruntung, tapi kebanyakan enggak. Kan katanya kalau buah enggak jauh jatuh dari pohonnya kan begitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ada buah yang kagak jatuh dimakan codot kan begitu. Ya ada aja orang yang bapaknya kagak semenggah tapi punya anak soleh, ada. Tapi kebanyakan kalau bapaknya soleh, insya Allah ya, Allah bakal menjadikan anak-anaknya solehin dan solehah. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, kita doakan sekali lagi, kita hibahkan apa yang sudah kita baca daripada zikrullah, daripada salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apapun yang dikeluarkan oleh sahibul bait, anak cucu daripada almarhum, kita hadiahkan khusus buat almarhum Bapak Haji Saleh bin Jaya dan umumnya buat orang-orang tua kita, agar Allah tempatkan di sisi Allah ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa ila hadrati sayyidil mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.